Shalom, Romance Level. Shalom everyone. How are you today? I hope you are good and healthy. Okay, student, with Miss Henny, we will study thematic. Let's we open our book from tema 6A ya, tema 6A. Kita akan belajar subtema yang ketiga ya, dari pembelajaran 5 di halaman 102. Kita akan belajar sampai pembelajaran 6 110. Okay, but before we start to study together, let we start together with your friends. Okay, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless us. Give us Holy Spirit so that we can study with good and we can learn our teacher that teaching us. Jesus, please bless our teacher so that they can teaching us more and more. Jesus, only this your child pray in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Let me start from pembelajaran 5. Oke, untuk pembelajaran 5 yang akan kita pelajari ada dua hal. Yang pertama, mencari informasi tentang jenis hewan langka negara ASEAN. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang apresiasi patung. Oke ya. Nah, kamu boleh buka di halaman 102 mengenai informasi tentang jenis hewan langka negara ASEAN. Oke. Nah, kita sudah tahu ya negara-negara ASEAN apa-apa saja. Ada berapa anak-anak teacher? Ada 10. Nah, setiap negara itu memiliki hewan-hewan khusus yang berkembang biak atau hidup di daerah tersebut ya. Nah, mari kita baca bersama. Kamu buka di halaman 102. Hewan apa saja ya di setiap negara ASEAN tersebut. Dimulai dari Brunei Darussalam. Nah, di situ bisa kamu tandai sekalian di buku kamu bahwa hewan yang ada di hewan khas yang ada di negara Brunei Darussalam yaitu ada bekantan, rangkong, dan musang air. Oke. Nah, bekantan merupakan salah satu fauna yang sudah mulai langka. Kamu tahu ya artinya fauna? Fauna adalah jenis hewan. Oke, dan sudah mulai langka berarti jumlahnya sudah sangat sedikit. Nah, kalau dari negara yang kedua yaitu Kamboja, kamu bisa tandai di buku kamu. Di Kamboja spesies langkanya itu adalah gaur. Nah, gaur itu mirip seperti bison atau seperti bangsa sapi ya, pemamah biak. Nah, dia itu sangat langka juga keberadaannya dan hanya bisa kita temukan di daerah Kamboja. Oke, nah kamu teacher waktu saat teacher membacakan buku ini, kamu juga buka buku kamu, tandai di buku kamu dengan pena warna ataupun stabilo ya. Nah, lanjut yang ketiga, negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Kamu tahu apa saja negara yang khas dari Indonesia? Nah, yang paling sering adalah kita dengar ada komodo, iya benar. Kemudian ada juga harimau Sumatera, terus ada jalak Bali, orang utan, anoa, tapir. Oke. Nah, Indonesia itu memiliki keragaman fauna yang paling banyak di dunia. Kenapa? Karena negara kita juga luas ya anak-anak teacher. Ada 5 pulau besar dan hampir setiap pulau itu memiliki hewan-hewan endemi. Nah, apa itu endemi? Endemis itu artinya adalah hewan-hewan tersebut hanya dapat ditemukan pada daerah-daerah tertentu. Kenapa? Karena pada daerah tersebutlah hewan tersebut dapat tinggal berkembang biak dengan baik. Jika dia dipindahkan ke daerah-daerah yang lain, maka hewan tersebut bisa saja tidak bisa hidup dengan bagus ya, dengan baik. Bisa saja dia mengalami kepunahan atau bisa mati gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya negara yang keempat ada Laos. Nah, apa fauna khas dari negara ini? Iya benar, ada harimau beruang hitam, kukang, owa, dan gajah Asia.
Negara selanjutnya adalah Malaysia. Nah, Malaysia itu yang paling dekat dengan kita ya. Jadi hampir ada beberapa hewan yang hampir yang sama gitu. Misalnya adalah orang hutan dan juga bekantan. Oke. Lanjut yang nomor 6 ada Myanmar. Myanmar memiliki 800 spesies ikan hidup. Nah, spesies yang paling khas dari negara ini adalah panda merah ataupun monyet pesek Myanmar. Oke. Untuk negara yang ketujuh ada Filipina. Sama seperti Indonesia, Filipina juga berupa negara kepulauan dan memiliki keragaman yang tersebar. Dan yang paling khas dari negara ini adalah ada pesut tamarau. Ya, tamarau ini sama seperti kayak kalau kita bisa bilang kayak kerbau ya, tapi ukurannya lebih kecil, kerdil. Terus ada penyu, sisik kakatua dan rangkong. Nah, lanjut di Singapura. Walaupun Singapura kita tahu sama-sama memiliki sumber daya alam yang sedikit ya, tapi ada wilayah yang dikhususkan ya, yang memiliki wilayah hutan yang bisa dihidupi, atau ada beberapa hewan yang hidup di situ ya. Itu contohnya ada kubung. Kubung itu sejenis tupai. Terus ada gajah dan monyet ekor panjang. Oke, kamu tahu monyet ekor panjang ya. Oke, lanjut negara yang ke-9 ada Thailand. Thailand memiliki beragam jenis fauna yang hidup. Salah satunya ada lutung, terus berbagai spesies kera dan juga berang-berang. Oke. Dan yang terakhir ada Vietnam. Nah, Vietnam memiliki negara khusus, masuk teacher spesies khusus atau hewan khusus, yaitu saola. Iya. Dan itu hanya ditemukan di Vietnam dan juga di Laos. Oke. Nah, oke, dari hewan-hewan yang sudah kita baca sama-sama, kira-kira hewan mana yang sudah pernah kamu lihat secara langsung maupun tidak langsung? Oke, mungkin sangat sedikit ya, karena memang benar sama seperti yang kita tahu, hewan-hewan tersebut sudah semakin langka, dan karena itu perlunya ada kelestarian baik dari masyarakat bahkan pemerintah, agar jumlah hewan-hewan tersebut bisa tetap ada gitu ya, tidak punah. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita mempelajari tentang apresiasi patung. Oke, patung bagaimana dengan patung yang sudah kamu kerjakan? Apakah sudah kamu kumpulkan kepada teacher art and craft kamu? Oke, bagus. Kalau yang sudah mengumpulkan, yang belum, ayo, waktunya sudah habis ya. Oke, jadi pada pembelajaran yang sekarang, yaitu melakukan apresiasi patung. Oke, kamu lihat patung-patung yang sudah kamu buat. Oke, kamu bisa kumpulkan, bisa kamu lakukan pameran dengan patung-patung yang telah kamu buat. Sebenarnya kalau kita tadi ada pertemuan seperti itu, kita bisa buat pameran. Itu adalah satu bentuk apresiasi terhadap karya seni yang kita buat. Gimana caranya? Misalnya kita kumpulkan nih patung-patung yang sudah kita buat, kita susun rapi sesuai dengan jenis-jenisnya. Misalnya kita tentukan dengan jenis yang sama, kita satukan dalam satu tempat. Kemudian kita bisa undang teman-teman yang lain untuk hadir untuk melihat hasil-hasil karya kita. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi. Nah, sambil kita menunjukkan patung-patung yang sudah kita kerjakan, kamu bisa sambil juga mempresentasikannya. Arti dalam presentasi ini kamu jelaskan patung ini terbuat dari bahan apa, kemudian kamu memilih warnanya, apa alasan kamu memilih warna. Misalnya kamu mewarnainya dengan warna hijau, kenapa kamu memilih warna itu. Nah, itu ya dalam proses pengapresiasian
patung. Tapi mungkin karena keadaan kita yang sekarang, kita tidak bisa melakukan apresiasi patung, tapi teacher harap kamu mengerti apa itu maksud dari apresiasi patung. Nah, untuk tugas kamu bisa kerjakan, ayo berarti di halaman 106. Ya, kamu kerjakan nomor 1 dan nomor 3. Oke. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan hewan endemik? Tadi sudah Miss jelaskan ya apa itu tadi endemik, dan tuliskan 3 contoh hewan endemik di Indonesia. Oke, perhatikan ya, negara yang diminta adalah Indonesia. Tadi ada banyak ya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, perhatikan gambar di samping. Oke, kamu lihat gambar yang ada di halaman buku kamu, di halaman 106. Patung apa yang digambar? Bahannya, kamu bisa tebak bahannya apa. Kamu bisa prediksi, oh ini bahannya dari kayu misalnya, atau dari bubur kertas misalnya. Kamu bisa perhatikan sendiri ya, kamu amati, dan kamu tuliskan pendapatmu mengenai patung tersebut dari segi bentuk dan pewarnaan. Ini salah satu tadi yang ceritakan tentang apresiasi patung. Oke, itu untuk pembelajaran ke-5. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 halaman 107 ya. 2 hal yang akan kita pelajari, yaitu menulis teks laporan hasil pengamatan dan membuat komik tentang sila Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Oke, menulis teks laporan hasil pengamatan sudah mengerti ya? Tapi teacher akan review kembali. Oke, caranya kita mereview dengan kita coba baca di halaman 107, ada sebuah teks di situ. Nah, di dalam teks itu ada berapa paragraf yang bisa kamu temui? Ya, ada 2 paragraf. Jadi bagaimana cara membuat teks laporan? Pertama kita buat dulu kesimpulannya ya. Kita akan cari kesimpulan dari masing-masing paragraf. Oke, di paragraf pertama kamu bisa baca bersama-sama. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan pada paragraf pertama? Oke, teacher kasih waktu kamu untuk mencari kesimpulan pada paragraf pertama. Oke, bit merupakan jenis tanaman umbi-umbian sama seperti bujalar. Buah ini tumbuh dan besar di dalam tanah, lebih tepatnya pada akar bit. Buah bit memiliki banyak manfaat. Selain sebagai bahan makanan, buah ini juga dapat dijadikan pewarna alami. Warna yang dihasilkan buah ini adalah warna merah. Biasanya pewarna alami ini digunakan dalam pembuatan saus tomat, selai, dan pewarna es krim. Iya, yang menjadi kesimpulannya adalah bisa kita temui di kalimat yang pertama. Ya, yang menjadi ide pokoknya yaitu bit merupakan jenis tumbuh tanaman umbi-umbian. Bisa kita tambahi yaitu yang memiliki banyak manfaat. Oke, itu untuk paragraf pertama. Sekarang kita ke paragraf yang kedua. Sekalian teacher bacakan paragraf kedua, kamu juga bisa baca buku kamu dan cari kesimpulan untuk paragraf yang kedua. Oke, teacher baca ya. Tanaman bit hanya cocok tumbuh di daerah yang subur. Tanaman bit dapat tumbuh di tanah yang gembur, curah hujan cukup, serta di kawasan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Berat buah bit rata-rata 170 gram jika dipanen pada usia 1 bulan dari waktu tanam. Apabila dipanen pada usia tanam 2-3 bulan, berat buah ini dapat mencapai 200-250 gram. Jadi yang menjadi kesimpulan untuk paragraf yang kedua terdapat pokoknya di kalimat yang pertama, yaitu tanaman bit cocok tumbuh di daerah yang subur. Nah, jadi untuk kesimpulan dari teks ini adalah, ingat, kita gabungkan kesimpulan paragraf pertama dan yang kedua. Bagaimana cara menggabungkannya? Kita buat kalimat yang baru ya. Oke. Jadi untuk teks ini kesimpulannya adalah tadi paragraf pertama, yaitu bit merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak manfaat. Kita gabung dengan kalimat paragraf kedua. Dan tumbuh di daerah yang subur ya, dan dapat tumbuh di daerah yang subur sehingga berat buahnya sangat baik saat dipanen. Oke. Jadi itu ya cara membuat
kesimpulan dari sebuah teks laporan. Oke. Nah, nanti itu akan kamu coba di Ayo Berlatih di halaman 110. Nah, di situ ada sebuah teks. Teacher juga suruh kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 110 nomor 1. Di situ ada sebuah teks dan kamu akan membuat sebuah kamu akan membuat sebuah kalimat ya. Mengerjakan menurut apakah teks tersebut disebut teks laporan hasil pengamatan? Kamu bisa jelaskan. Kemudian apa makna kata epifit dalam teks tersebut? Kamu bisa cari di buku di kamus bahasa Indonesia yang kamu miliki. Dan yang terakhir, buatlah satu kalimat baru menggunakan kata pesona. Oke. Dan yang selanjutnya mengenai komik tentang pelaksanaan nilai Pancasila dalam pelestarian. Oke, untuk membuat komik ini kita sudah pernah pelajari ini di kelas 5 sebelumnya ya, bagaimana cara membuat komik. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan tugas kamu yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat percakapan. Kalau percakapan hanya dialog, tapi kalau komik berarti dengan gambar. Nah, itu bisa kamu kerjakan pada Ayo Berlatih di nomor 3. Di situ Ayo Berlatih nomor 3, teacher jelaskan ya cara pengerjaannya. Tony memiliki hewan peliharaan di rumahnya, akan tetapi Tony tidak merawatnya dengan baik. Nah, bagaimana pendapat kamu mengenai sikap Tony? Kemudian, apa sikap Tony mencerminkan pengamalan sila Pancasila? Dan yang C, buatlah cerita komik berisi penerapan sila Pancasila berdasarkan cerita Tony di atas. Oke, jadi untuk pembelajaran 6, teacher langsung menugaskan kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 110 nomor 1 dan 3. Oke ya. Dan jangan lupa untuk Ayo Berlatih di halaman 106 nomor 1 dan 3 juga. Oke, teacher tunggu hasil pekerjaan kamu laporkan kepada main teacher kamu masing-masing. Mungkin hanya sekian yang bisa teacher bantu untuk menjelaskan ini. Jika kamu masih ada hal yang belum dimengerti, kamu bisa tanyakan kepada teacher ataupun teacher kamu masing-masing. Oke, selamat mengerjakan Romance level. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.